Selamat pagi Mitra 104,6 FM, kembali lagi bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi untuk edisi hari ini, Jumat 8 Januari 2021. Nah, untuk mengawali pagi hari ini, seperti biasa juga setiap hari Selasa dan Jumat, obrolan pagi akan menyajikan topik-topik menarik untuk dibahas pada pagi hari ini. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah memanah di masa pandemi. Nah, panahan merupakan salah satu cabang olahraga yang terukur yang memerlukan fisik dan juga otak. Lalu Pemkab Perpani Buleleng secara kontinu merekrut atlet untuk meraih prestasi walau dalam masa pandemi. Nah, untuk membahas tentang topik kita kali ini, maka di Studio Gempol 38 juga sudah hadir dua narasumber yang akan menjawab tuntas segala pertanyaan yang akan Santi sampaikan nanti. Yang pertama ada Bapak Kade Ari Andersen ya, selaku Ketua Pemkab Perpani Buleleng. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Santi. Baik sekali ya. Selalu. Ini untuk Mitra 104,6 FM mungkin yang hanya bisa mendengar ini udah terlihat ya, udah terdengar gitu ya, suaranya semangat sekali karena di sini juga wajahnya berbinar-binar. Udah semangat ya untuk menyampaikan topik kali ini. Dan selain Pak Andersen, ada juga atlet putrinya langsung yang hadir di sini, ada Luswan Dewi Utaminesa. Selamat pagi. Selamat pagi, Swastiastu. Om Swastiastu, gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Baik ya, udah begitu ya, semangat sekali ya Semangat cara harus. bilangnya baik Kak gitu. Oke, mungkin sebelum tanya-tanya dulu nih ya, kita agak relax aja dulu. Mungkin gini deh, Santi mau tanya dulu nih sama atlet putrinya, gimana sih perasaannya? Karena kan biasanya tuh kalau atlet panahan atau mungkin olahragawan itu tuh biasanya identik dengan laki-laki gitu kan ya. Ini sekarang tuh bisa menjadi salah satu atlet panahan dan seorang putri juga. Gimana sih perasaannya udah bisa menjadi atlet ini? Perasaan saya itu biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Ya, Oke, oh berarti udah biasa aja gitu ya? ya gitu, biasa aja. Oke, mungkin nanti bisa kita ulik-ulik dikit ya, tapi mungkin karena udah terbiasa juga jadi ya biasa gitu kan. Udah terbiasa. Oke, dan sebelum lanjut lagi, Santi mau tanya-tanya dulu deh sama Pak Andersen, dan Santi juga ingin mengingatkan sekali lagi kepada Mitra 104,6 FM, bagi Anda yang memiliki pertanyaan ataupun aspirasi bisa untuk bergabung di 23455, tapi di sesi kedua nanti. Untuk sesi pertama ini Santi dulu yang akan mengulik-ulik narasumber kita terkait topik kali ini. Nah, Pak Andersen, kalau nggak salah nih ya, belum lama ini juga Perpani ini menggelar yang namanya kejuaraan gitu ya. Bagaimana kejuaraan ini bisa digelar, Pak? Kejuaraan yang kemarin kita laksanakan di tahun 2020 itu memang sifatnya berbeda dengan kejuaraan-kejuaraan pada umumnya. Jadi memang skema yang kita hadirkan pada situasi pandemi sekarang ini itu mungkin mengikuti apa yang menjadi kajian pemerintah, yaitu harus tetap mempertimbangkan dan perhatikan protokol kesehatan. Jadi kejuaraan yang kita kemas kemarin itu sifatnya virtual. Virtual, Virtual, dan ini juga untuk tetap memberikan wadah anak-anak kita tetap berprestasi dan berkompetisi tentunya, dan juga menambah jam terbang seperti itu. Karena kemarin mungkin kita dihadapkan situasi pandemi dan juga banyak event-event di tahun 2020 itu batal digelar. Sehingga sangat kalau kita istilahnya, karena saya kebetulan mendampingi atlet secara berkesinambungan, tahu bagaimana perasaan ya, karena kembali seperti tadi Dek Sandi sampaikan, panahan ini tidak hanya olahraga, tapi olah rasa, olah hati, dan olah pikir, olah otak seperti tadi disampaikan ya. Jadi kita harus tetap melakukan pendekatan secara persuasif dengan atlet. Apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi problem atau permasalahan yang dihadapi. Ternyata mereka banyak menyampaikan, Pak, saya itu ya dengan situasi pandemi ini ya bosan di rumah, tidak ada kegiatan aktivitas, tidak ada istilahnya hal-hal yang menantang ya. Jadi kita juga tetap menampung aspirasinya, tapi tidak mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Itu yang menjadi tolak ukur kita yang utama. Tetap untuk protokol kesehatan itu menjadi istilahnya menjadi perhatian khusus lah bagi saya. Jadi bagaimana caranya kita tetap memberikan ruang mereka untuk berkompetisi, tapi tidak mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Betul sekali. Jadi mengacu atau bertolak dari apa yang tadi saya sampaikan, muncullah ide saya untuk menggagas kejuaraan panahan yang sifatnya virtual. Menarik sekali ya. Tapi kalau udah ngomongin masalah olahraga, baik itu panahan atau olahraga yang lainnya, biasanya olahraga itu kan bisa dilihat langsung, hasilnya bisa dilihat langsung, bisa seperti itu. Secara virtual tantangannya seperti apa? Tantangannya mungkin tidak jauh berbeda dengan kita buat skema itu, bahwasanya kejuaraan itu tetap tidak melupakan esensi dari sebuah kompetisi ya. Tetap, jadi di sini hanya saja untuk virtual ini kita batasi atlet yang bertanding dan batasi supporter atau penonton yang
ada di sekitar. Nah, itu. Oke, artinya ini dilaksanakan secara langsung namun dibatasi. Ya, dibatasi dengan jumlahnya kita batasi atlet yang bertanding. Kita juga lihat dari luasan lapangan yang kita miliki dan juga kita ikuti aturan protap yang ada. Kita batasi jarak mereka, ikuti protap kesehatannya dan tidak ada penonton sama sekali. Dan untuk penonton dan juga atlet yang tidak bertanding, kita fasilitasi. Jadi kita berikan mereka untuk tetap memantau skor lawannya, kemudian orang tua dan kerabat menyaksikan teman-teman atau anaknya bertanding. Nah, itulah kita berikan sajian dengan virtual. Dengan media Zoom kemarin, itu kita bagikan link kepada orang tua, kepada instansi-instansi terkait yang mungkin kiranya kita juga undang berikan linknya tersebut ya untuk bisa ditonton kan secara langsung. Nah, di sana di sana bentuk sebuah inovasi yang baru yang saya gagas untuk anak-anak. Ya walaupun agak sedikit gimana gitu kan ya perasaan kita karena segalanya harus dibatasi seperti itu Pak ya, tapi mau gimana lagi gitu kan situasi. Karena situasi yang mengharuskan kita seperti itu, tapi memang benar-benar inovatif dan kreatif sekali untuk melaksanakan kegiatan ini ya Pak ya. Nah, lalu dari kejuaraan tersebut apakah muncul bibit atlet berbakat gitu Pak yang dapat dilihat? Sangat sekali luar biasa. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Karena gini loh Mbak Santi. Awal 2021 kita juga sempat mengikuti event wali kota. Ini sebelum pandemi ya, pandemi kebetulan di awal bulan Maret kalau tidak salah ya. Maret 2020 di awal sebelum pandemi masuk ke Indonesia, kita dihadapkan dengan event wali kota open ya, yang diikuti oleh peserta dari Jawa, Bali dan sekitarnya. Itu kebetulan juga beliau partisipan ikut sana dan juga hasilnya luar biasa. Ya kemarin saya juga tidak menyangka itu. Ya saya yang kirim itu memang saya fokuskan bukan atlet-atlet Forpro. Karena atlet Forpro oke lah kita bisa kategorikan walaupun di lingkungan olahraga amatir, KONI kan masih di bawah naungan olahraga amatir. Tapi saya lihat ini untuk anak-anak yang pelajar ini dia punya potensinya hampir menyamai atlet yang ada di Pemkab. Nah saya coba kirimkan yang anak-anak SD, SMP ya, pelajar kategorinya. Ya, karena target sasaran saya itu adalah Porjar. Waktu awal bulan Maret tersebut kan. Nah, begitu saya ikut sertakan, ya ternyata hasilnya luar biasa. Ya, kemarin juga kami dapat medali emas ya kalau nggak salah ya. Emas, kemudian ada yang perak. Ya, dengan situasi rivalnya itu atau kompetitornya itu bukan lagi intern Bali, tapi sudah dari teman-temannya dari provinsi-provinsi yang lain, tapi bisa menorehkan prestasi walaupun baru di perak, di perunggu, tapi kalau Tami ya kemarin di emas. Wah, hebat Tami sekali kemarin di emas ya seperti itu. Itu luar biasa. Nah, kebetulan menginjak mau menjelang Porjar ya, kita dihadapkan dengan pandemi. Tapi tidak mengurungkan semangat dan motivasi anak-anak saya untuk berlatih. Jadi kemarin dengan situasi pandemi mungkin ya di akhir Maret sampai Agustus itu mereka kan belum diperkenankan ke lapangan nih. Jadi saya juga berinovasi bahwasanya saya punya inventaris peralatan. Nah, jadi biar tidak mubazir, saya persilakan anak-anak, ayo silakan mau dibawa pulang tapi dengan catatan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Silakan latihan mandiri di rumah. Nah, seperti itu. Tapi tetap video call ya. Sekarang kan sudah media elektronik kan. Tetap ada laporan secara berkala. Jadi periodik ada pelaporannya, bagaimana hasil latihanmu, apa kendalamu, seperti itu. Tetap kita buatkan angket seperti itu untuk observasi bagaimana peningkatan indeks prestasi. Ternyata mereka sangat antusiasme juga ya. Nah, syukur-syukur kemarin Pak Bupati Astungkare di bulan Agustus kalau tidak salah di 5 Agustus mengeluarkan surat kepada Disipora untuk membuka venue tahap pertama. Dan di tahap pertama itu Panahan masuk kebetulan Astungkare. Jadi itu juga membuat kami di Pemkab Perpani membuka peluang kembali untuk anak-anak bisa kita rangkul di dalam satu tempat, kita sentralisasi, tapi dengan tetap catatan kita bisa sampaikan, kita tetap melakukan yang namanya protokol kesehatan. Ya, kemarin juga di Sikpora Kabupaten Buleleng sudah menggelar pelatihan untuk bagaimana tata cara kita di new normal kan, bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak dengan membuat video, istilahnya video singkat yang mudah dipahami dan dimengerti anak-anak. Nah, kemarin kita bekerja sama dengan Disipora sudah membuat dan melaksanakan itu. Jadi anak-anak tanpa kita harus arahkan, mereka sudah tahu bahwasanya baru datang ke lapangan harus cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, dan tetap juga jaga jarak. Oke, ini luar biasa sekali kegiatannya ya Pak ya. Baru ada beberapa pertanyaan yang muncul, ini udah mulai terbayang gitu kegiatannya semenarik itu gitu kan ya. Nah, mungkin sebelum lanjut lagi tanya-tanya sama Pak Anderson, Santi mau tanya dulu nih sama Tami. Ini ada loh nama penyiar juga di sini namanya Tami. Kira-kira ini saudaraan atau enggak ya? Oke, udah enggak ya, udah geleng-geleng di sini. Oke, tapi mungkin bisa dong Tami kenalan dulu nih mungkin sama pendengar Radio Guntur juga agar sama-sama kenal juga siapa sih sosok Tami ini. Mungkin bisa dong dikenalin dulu dikit
sedikit profil singkatnya Tami. Perkenalkan, nama saya Luswan Dewi Taminesa, bisa dipanggil Tami. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan S1 Matematika. Dan saya sebagai atlet itu sudah kurang lebih 2 tahun lebih, baru 2 tahun lebih. Oke. Nggih. Wah, yang saya kira awalnya ini Tami adalah seorang anak yang masuk fakultas olahraga. Ternyata matematika. Karena Ini saya rekrutnya dia dari SMA kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. kelas 2. Iya, karena sudah gini juga ya, udah yang tadi dibilang sama Tami juga sudah mulai 2 tahun gitu ya, Iya, mulai 2 tahun mengikuti lebih. kegiatan panahan ini. Nah, kira-kira kenapa sih Tami itu bisa tertarik dengan olahraga panahan ini? Pertama kali saya ikut panahan itu diajakin temennya Bapak. Kebetulan temennya Bapak itu di renang, aktif di renang. Jadi kan sebelahan sama Pidade. Saat itu ditawarkan karena sedang dicari atlet dengan postur tubuh tinggi. Kebetulan saya memenuhi gitu. Jadi diajaklah latihan ke lapangan. Awalnya cuma lihat-lihat aja. Akhirnya saya tertarik nih sama panahan gitu. Tertarik akhirnya ternyata. ikut sampai sekarang gitu. Ini X gini loh Mbak Santi. X-nya apa namanya? Paskibra Buleleng. Wah, Paskibra Buleleng. Wah, keren sekali. Memang saya nyari atletnya ya memang musuhnya tinggi-tinggi. Saya kemarin kerjasama. Oke, mungkin itu apakah itu salah satu kriteria untuk menjadi atlet panahan, Pak? Tidak serta-merta seperti itu. Tapi kalau semakin tinggi postur tubuh seseorang sangat diuntungkan. Oke. Karena di panahan ini kan juga menggunakan jangkauan tangan. Iya. Ya, jadi kalau semakin tinggi orangnya, semakin panjang jangkauan tangannya, itu nanti alat yang digunakan akan semakin ringan dan juga si penggunanya pun juga tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Oke, ya karena untuk narik panahnya pun itu perlu Ya, tenaga perlu tenaga gitu yang sangat ya. luar biasa sekali. Tapi kalau dia posturnya tinggi, tangannya, lengannya, jangkauannya panjang, diuntungkan dia. Iya, Tidak perlu berat-berat nanti busurnya, tapi dia bisa menjangkau jarak yang terjauh. Oke, betul sekali. Beda ya sama main ketapel gitu ya, Pak. Beda. Hampir sama. Oh, sama. Iya. Oke, sama-sama Ada tarik-tarik perbedaan, gitu iya, juga ya. tarikannya. Kan semakin panjang jangkauan, semakin keras lentingannya. Oke, wah ini menarik sekali juga ya. Dan kalau boleh tahu juga nih Tami, kejuaraan apa sih yang udah pernah Tami ikuti dan mungkin prestasi-prestasi yang udah sempat Tami raih? Karena masih tergolong junior saya di panahan, event pertama saya itu eksebisi Porjar di tahun 2018. Itu saat SMA berarti ya? Iya, saat SMA, udah kelas 3. Setelah itu, event keduanya itu paling yang di regional Bali saja. Medalinya kemarin Porjar. Emas semua. Wah, Eksebisinya. selama jenjang itu emas Iya. semua? Iya, event Wah, pertamanya. luar biasa. Mungkin Setelah bisa itu lanjutkan. langsung ke Porprov 2019 itu. Dapatnya kemarin di Kejerprov dulu. Oh ya, di Kejurprov itu saya dapatnya emas. Berapa 3 emas kalau nggak salah, satunya perak. Gitu. Setelah itu di Porprov langsung, Porprovnya dapat Porprov 2019 kemarin. ya Porprov Baru 2019 Iya, baru kemarin. Baru 2 tahun Mas Santi. dapat emas di beregu, perak di mix. Itu aja 2 dapat saya. Dan langsung ikut langsung di Prapon Bali. Prapon Sebagai atlet langsung. Praponnya Bali. Itu masih bisa dibilang aja ya Iya. sama Tami ya. Kalau tadi denger itu udah nggak bisa dibilang aja, udah banyak gitu kan ya raihan prestasi. Mungkin itu juga menjadi alasan Tami ini diundang sini gitu kan Iya, ya. karena track recordnya yang singkat dan juga berprestasinya banyak. Berprestasi. Ini selain fisiknya juga Ya. bagus, otaknya juga main. Ini udah ngantri gitu ya, mungkin laki-laki untuk mencari Untuk karir Tami sih, gitu ya. jangan dulu lah. Oh, tapi jangan dulu ya. Masih Nggak fokus mau. dulu. Nggak, mau tetap itu kan Oke. manusiawi Iya, ya. iya, betul, Tapi betul, yang betul. jelas titik karir dulu Oke, sebaik betul. mungkin. Oke, nah mungkin kembali lagi ke Pak Andersen. Kalau boleh tahu juga bagaimana Perpani mensosialisasikan olahraga panahan di kalangan remaja dan bukan hanya pria tapi juga wanita seperti Tami ini. Ya, gini loh Mbak, kalau saya sih sebenarnya simpel sekali. Nah kemarin saya punya strategi, ya, memang saya cari dulu atlet yang misalkan seperti tadi Pak sampaikan, apa yang menjadi kekurangan di Perpani. Karena kemarin di tahun 2016, Pemkab Perpani itu hampir tidak memiliki atlet wanita. Nah itu yang menjadi kendala utama dulu. Ya, kita tidak memiliki atlet wanita sama sekali dan setiap event Porprov kita selalu kalah medalinya itu di wanita. Oh gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita lebih mayoritasnya atau dominannya itu di cowok semua atau laki-laki semua. Ya, itu sebagai PR saya. Loh, bagaimana sih caranya biar buat apa namanya atlet wanita ini tertarik mau ikut panahan? Ya itu. Salah satunya kita harus cari
pionir dulu. Pionirnya seperti apa? Nah, kemarin saya kebetulan kenal dengan beberapa teman-teman di sekolah-sekolah, saya minta bantuan. Saya sosialisasi langsung terjun ke lapangan. Saya ketemu dengan guru-guru olahraga dulu yang sebagai sasaran utama saya kan dia yang lebih tahu anak-anak di lapangan kan. Bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana bakatnya, kan kita bisa di sana berkoordinasi. Nah, kemarin kebetulan di sekolah-sekolah saya berkoordinasi, nah diberikan solusi. Coba dekati anak ini, anak ini. Tapi saya juga minta tolong dibantu ditawari. Ya, di sini juga kita mempermudah. Kalau di Perpani Buleleng, Astong Karir sampai sejauh ini kita tidak pernah memberatkan atlet. Jadi satu yang menjadi permasalahan biasanya atlet itu urung untuk mau bergabung adalah untuk membeli atau memperoleh peralatan itu sendiri. Karena notabene di Panahan ini memang alatnya lumayan saya bilang sangat mahal. Kita bisa bilang ya olahraga ini sangat ekspensif lah saya bilang. Jadi pasti itu yang menjadi kendala buat anak-anak atau sungkan atau enggaknya anak-anak untuk bergabung. Karena baru dibilang harga alatnya sekian loh. Ya sudah pasti ancang-ancang mau atrek ya, balik kanan lagi, balik kanan bubar kan. Itu ya. Makanya gimana caranya? Ya sudah barang tentu sebelum kita melakukan pengrekrutan, kita harus persiapkan dulu apa yang menjadi sarana penunjangnya mereka. Kalau itu sudah ada, ya masalahnya tinggal nyari atlet kan tinggal kita pendekatan saja. Terutama kan orang tuanya dulu. Ya, yang menjadi permasalahan pertama kan orang tua dulu. Kalau orang tuanya rasanya dengan anak-anak yang masih setingkat belajar, kalau orang tuanya itu sudah mengiyakan, biasanya anak itu pasti nurut, itu manut. Seperti itu. Lain hanya kalau kita nyari atlet itu sudah kategori dewasa ya, misalkan anak yang sudah kuliah pasti yang menentukan adalah personalnya masing-masing. Tapi kalau masih pelajar kan sudah barang tentu ada faktor internalnya, orang tua juga yang berperan di sana kan, seperti itu. Ya kemarin kita dekati orang tuanya bahwasanya kita punya niat positif loh, dalam artian untuk memberikan peluang anak, apalagi dengan situasi sekarang Mbak Santi. Kita kan ketahui anak-anak, oke lah kita bilang elektronik sekarang itu istilahnya dibilang pisau mata dua lah. Tajamnya itu bisa mengasah dan menambah wawasan anak itu sendiri, tapi yang keduanya mengurangi aktivitas anak itu sendiri. Nah, jadilah kita tawarkan ini untuk menyeimbangkan. Ya, selain mereka tahu wawasan dengan media elektronik, dan dia masih tetap bisa beraktivitas fisik. Itu. Nah, kita tawarkan itu orang tua. Jadi ketika orang tuanya paham, ya diajak mereka anaknya ke lapangan, kita tawarkan. Ini dua alat yang kemungkinan bisa membuat anak ini berkembang kemudian hari. Jadi kita tawarkan dulu. Mungkin juga yang menjadi kendala olahraga panahan ini tuh jarang ya ditemukan di sekolah-sekolah itu ya Pak ya? Banyak sebenarnya Mas Andi. Oh banyak? Sudah sangat familiar sekali sekarang di Buleleng. Dalam artian, ya walaupun belum seluas mungkin, kenapa? Ya kemarin saya berikan PR tugas kepada anak-anak. Kebetulan nih anak-anak Porjar yang peraih medali Astong Karir 2018 Porjar kemarin, kita juga salah satu cabur yang menyumbang banyak medali ya. Itu kita menyumbang 5 medali emas, 7 perak dan 13 perunggu. Wah. itu di udah Porjar banyak. 2018. Jadi kan sekolah-sekolah sudah tahu nih bahwasanya panahan ini potensi gitu loh. Banyak. Jadi kemarin kan istilahnya orang-orang berpikir panahan itu janganlah ikut panahan, alatnya mahal, olahraganya juga tidak terkenal. Ya, jangan salah. Bahwasanya yang menjadi cikal bakal olahraga di Indonesia ini kan panahan. Yang pertama kali mendapat medali olimpiade kan panahan. Ya, itu di olimpiade. Jadi kalau orang mau gali histori sejarah ya sebenarnya panahan ini dari dulu terkenal. Sebenarnya juga panahan ini keren loh ya, kalau kita udah bisa ngeliat apalagi udah diikutin, kita ngeliatnya secara langsung tuh kan wah keren, apalagi kalau udah bisa manah itu tuh tepat sasaran gitu kan ya. Itu gimana gitu kan ya perasaannya. Apalagi momen-momennya itu pas ada film Mahabharata ya. Oh iya, zaman-zaman itu sering panah-panah terus. Banyak sekali yang mau daftar gabung. Apalagi itu juga kita bisa melihat gitu kan ya, dari dulu itu memang panahan itu memang sudah sangat dikenal oleh banyak masyarakat, seharusnya seperti itu ya, tapi mungkin ya kita tidak tahu yang namanya situasi di masyarakat itu seperti apa. Tapi untung sekali ini merupakan salah satu kegiatan olahraga yang memang banyak, yang sekarang ini sudah banyak mulai digemari berkembang juga. lah, Iya, betul sekali. Dan ini juga mungkin di kesempatan ini juga saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Buleleng, khususnya Pak Bupati yang selalu mendukung, kemudian KONI, Disipora yang selalu bersinergi, juga selalu memberikan ruang kami untuk tetap memberikan prestasi untuk kabupaten dan juga memberikan istilahnya aset-aset lah, aset-aset SDM yang berprestasi yang kemudian hari mungkin nantinya bisa diperdayakan oleh Pemda Kabupaten Buleleng itu sendiri. Oke, nah balik lagi mungkin ke Tami nih ya. Yang namanya tadi mungkin sempat nyangkut dikit ya tentang masalah pandemi juga nih. Ada nggak sih dari Tami hambatan sendiri saat belajar dan juga berlatih di masa pandemi ini? Hambatan terbesar itu bagi waktunya yang susah.
pertama itu di kuliah online kan waktunya kadang bisa dimajukan, Iya, betul. bisa dimundurkan juga jadwalnya. Jadi kadang terbentur sama jadwal latihan. Apalagi di pandemi ini, atlet-atlet itu kan ada jadwal tersendiri supaya nggak berkerumun di lapangan. Jadi kan dibatasi atlet-atletnya. Nah itu yang bikin susah, ngatur waktunya yang susah. Oh gitu, artinya itu hambatannya juga dari masalah kuliahnya gitu Iya. juga ya. Nah kalau betul latihannya di mana sih? Latihannya di Pidade, Kak. Oh di Pidade itu Di ya tadi ya. Banyuasri. Oke, kalau tadi mungkin dari atletnya. Nah sekarang mungkin dari Pak Andersennya. Metode pembinaan yang dilakukan di tengah pandemi itu seperti apa Pak? Metodenya ya kemarin ini loh, saya dengan pelatih juga kemarin sampai ngobok-ngobok periodisasi latihan kemarin. Karena kita sudah dari awal tahun Januari kan sudah bikin periodisasi latihan Iya. nih. Jadi fase persiapan umumnya seperti apa, kemudian khususnya seperti apa, pra kompetisinya seperti apa, kompetisinya seperti apa. Nah ini yang kemarin bubar sekali ya, karena Dari pandemi. Januari, Februari, Nggak Maret bisa udah Desember jalan, gitu. ya. Dan bisa jalan, jadi ya akhirnya kita melakukan metode seadanya. Istilahnya metode yang sifatnya dadakan. Ya tetap, tapi kita tetap yang menjadi acuannya adalah tetap fisik juga tetap kita pertahankan, kita maintenance juga mereka tetap di fisik dengan sesekali mungkin mereka hadir ke lapangan. Saya yakin nih dengan situasi pandemi ini mereka sudah hampir berhari-hari, bahkan satu hari itu 24 jam pasti mereka akomodir waktu itu 18 jam itu untuk mainan HP. Saya yakin itu. Karena situasi pandemi ini mereka tidak lepas dari HP. Bahkan yang lain-lain seperti orang tua, TV sekarang udah kalah ya, Betul. dengan HP. Jadi ini yang kita harus maintenance dulu fisik mereka. Karena situasi ini mereka di rumah aja dan mereka tuh menjadi kaum yang baru, kaum rebahan katanya Kaum kalau rebahan. anak-anak sekarang bilang ya. Tapi kaum berbahan juga tapi. Termasuk. Oh termasuk juga. Ya, makanya ini fisik yang menjadi maintenance utama, ya, fisik yang menjadi maintenance utama saya. Jadi mereka ketika ke lapangan, udah barang tentu sesekali nih, saya harus uji nih fisik mereka seperti itu. Ya, itu saya lakukan tes fisik. Oke. Ya, tetap saya harus berjalan di sana. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana terjadi fluktuatifnya, naik turunnya fisiknya atlet juga harus tetap kita pertimbangkan. Oke, dan itu semua apakah memang melalui virtual saja atau sesekali Nah, pernah bertemu langsung? ketemu langsung. Oh, oke. Jadi kita manfaatkan momen ketika mereka ketemu, kan kita sudah jadwal nih dengan jumlah pembatasan jumlah. Jadi kita pada saat itu kita tidak berikan mereka untuk kesempatan latihan teknik karena namanya olahraga kan tidak serta-merta teknik, Iya. taktik dan juga mental, tapi fisik itu yang utama. Oke. Nah, itu jadi tetap kita tekankan dan di situasi sekarang ini tanpa adanya kompetisi dan pra kompetisi, ya tetap persiapan umumnya panjang jadinya. Iya, betul. Fisik jadi indikator utama tetap. Oke, balik lagi nih ke Tami ya. Kalau boleh tahu siapa sih atlet panahan favoritnya Tami? Kalau nggak salah, yang Santi tahu ya atlet panahan itu ada di film apa tuh judulnya? Robin Hood Tiga ya? Sri Kandi Tiga atau Sri apa Kandi, gitu ya? Yang itu juga kan membahas tentang atlet panahan seperti itu. Tapi kalau dari Tami sendiri, atlet panahan favoritnya Tami siapa sih? Atlet panahan favorit saya tuh dari luar negeri, Kak. Sarah Lopez namanya. Oh, itu itu. juara dunia bertahan untuk saat ini. Oke, untuk yang jadi, wanitanya. jadi itu yang Tami juga jadikan patokan Iya. agar setidaknya itu tuh bisa gini ya, sama gitu ya untuk masalah kebisaannya di atlet panahan ini mungkin seperti itu ya. Oke, luar biasa walaupun Santi belum tahu itu siapa, tapi itu sepertinya dari namanya udah keren banget sih ya. Masih sebaya umurnya. Wah, sebaya juga sama atlet itu, Iya. cocok sih ya untuk dijadiin panutan juga ya Pak ya. Iya. Nah lalu kalau boleh tahu juga apa sih obsesi dari seorang Tami ingin menjadi atlet panahan? Obsesi diri saya tuh cuma ingin bisa mengembangkan diri saya gitu, baik di bidang akademik maupun non akademik itu supaya harus jalan dua-duanya Oke, gitu. betul. Jadi itu salah satu obsesi saya di panahan ini. Oke, artinya selain memupuk prestasi di bidang akademik, ada juga di non akademiknya, salah satunya dari olahraga ini gitu ya, Iya, Tami ya. betul. Oke, luar biasa sekali Tami. Nah lanjut lagi Pak, gimana sih kalau boleh tahu ketersediaan sarana dan juga prasarana selama Iya. kegiatan ini? Untuk masalah sarana dan prasarana, mungkin kalau ini disampaikan secara spesifik mungkin tidak di sini lah tempatnya. Oh Tapi gitu, secara oke. umumnya, Mungkin secara umum ya saja secara ya, umum tidak saya apa. berikan gambaran bahwasanya ya untuk sarana kita memang masih dalam kategori lengkap secara 50%. Ya, jadi memang ketersediaan sarana yang ada, kalau saya bilang kategorikan secara kesimpulan secara umumnya itu masih kurang lah dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Oke. Tapi kita juga tidak istilahnya tidak terlalu itu menjadi tolak ukur atau jadi sebuah permasalahan yang harus kita besar-besarkan ya. Tapi di sini saya juga terus terang sudah berterima kasih ya
Juga berterima kasih sekali kepada Pak Koni, Disikpora, dan juga Pak Bupati ya. Karena saya juga 16 tahun jadi atlet panahan. Baru di masa sekarang ini bisa menikmati bagaimana bisa membeli alat yang berstandar internasional. Ya walaupun limitnya belum banyak ya, tapi kan sudah bisa membeli, itu kan luar biasa. Ya, artinya dana pembinaan kita juga dari tahun 2017 ya sudah meningkat sehingga kita sudah bisa memberi alat yang sudah berkaliber internasional walaupun masih terbatas. Ya, untuk prasarana sampai saat ini kita masih dipinjamkan oleh Disikpora, yaitu di lapangan sebelah kolam Dirmala asli. Ya, ini juga memang pahit sekali kalau saya bilang pengalaman kita di panahan, karena sudah berapa tahun, 6 tahun saya nomaden. Nomaden, dan mungkin dari tahun 2017 kemarin, awal 2017 setelah selesai penataan, itu setelah kita bisa memberdayakan, memanfaatkan lapangan sebelahnya kolam renang. Jadi selama 3 tahun ini kita sudah memang benar-benar stay dan bisa fokus latihan, sehingga prestasi anak-anak kan semakin meningkat sekarang grafiknya. Kalau kemarin kita nomaden sekali, ya kalau bilang waktu zaman saya masih jadi atlet ya, itu sakitnya luar biasa. Bukannya sakitnya tuh di sini, tapi sudah di mana-mana gitu loh. Sudah di mana-mana ya, nggak di satu tempat aja ya, gitu ya. Karena kita satu sisi seperti tadi sampaikan, saya masih mahasiswa loh. Masih mahasiswa itu bagaimana waktu untuk kuliah, berprestasi, dan juga jaraknya tempatnya latihan itu luar biasa jauh sekali. Yang terjauh itu sampai di Besi Penjajar, Butambangan. Ya, kan Dek Santi tahu kuliah itu kan waktunya tentatif. Iya, betul ya, sekali. Tentu kan. Bergantung dosen Kadang juga gitu kan. Kita jadwal kuliahnya jam 3, selesai jam 4, tapi dosen karena ada kesibukan bisa suatu pindah lain, gitu kan. dipindah jadwalnya. Latihannya terbengkalai. Iya, betul. Jadi kita komplit batin. Nah, tapi sekarang dengan adanya lapangan yang dekat dan sentral menurut saya. Sentral, kenapa saya bilang sentral? Ya karena sangat ramai dikunjungi publik. Akhirnya panahan ini perlahan-lahan mulai dikenal. Nah, ini keuntungan saya punya lapangan di Pidade, itu diberikan minjem lapangan di Pidade. Salah satu keuntungannya seperti itu. Panahan itu semakin mudah dikenal. Apalagi sekarang kita sudah melebarkan sayap. Ya, ini juga ada senior saya Pak Made Saputra sudah mengembangkan sayap di lapangan Sangsit, sebelahnya Polsek Sawan itu sudah dikembangkan, dan juga di Grogak sekarang. Di Grogak di daerah Penyabangan juga sudah dikembangkan. Jadi kita sudah punya 3 tempat sentral latihan. Wah, luar biasa sekali. Tapi memang ya Pak ya, yang namanya kegiatan agar bisa maksimal tuh prosesnya panjang sekali gitu ya. Tertatih-tatih. Oke, Mitra 104,6 FM, masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin Santi sampaikan kepada 2 narasumber kita kali ini. Tapi sayang sekali kita sudah masuk ke menit 30 yang pertama. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, bisa langsung bergabung di 23455. Tapi setelah jeda iklan berikut ini.